Gua mau bikin challenge guys. 2 hari nggak ngapa-ngapain guys. Kagak bercanda. Kita akan melanjutkan di sini biar kedengaran. Kita akan melanjutkan Istri Jorim bagian kedua. Ya, sebelumnya kalian lihat dulu bagian yang pertama dulu ya guys ya. Ya, Istri Jorim bagian kedua. Setelah dia dirawat rumah sakit gitu ya, udah sembuh gitu, dia selalu kepikiran yang namanya, istilahnya kepikiran yang namanya suaminya. Banyak hal-hal yang aneh di rumahnya, seperti banyak kecoa, kelabang, ular, dan sebagainya macamnya, serangga-serangga kayak gitu. Itu disebabkan karena suaminya nggak ada. Karena apa? Kucingnya juga nggak ada. Kucingnya itu adalah kelihatannya kucing biasa gitu, seperti kucing begal, kucing BSH, Russian British gitulah, British. Emang kelihatan kayak kucing biasa, tapi kucing mahal. Dan dia nggak nyadar itu bahwa penghasilan YouTube suaminya itu lebih besar gitu kan dari gajinya. Dan suaminya juga udah nikah lagi kan, tapi punya anak, sementara sama dia nggak punya anak. Istrinya itu kepikiran terus ya, selama cerai sama suaminya itu dia depresi berat. Janji nggak bakalan gini, nggak bakalan gitu lagi. Akhirnya dia ke rumah suaminya dan mohon ingin balik. Wais, nggak bisa. Itu sama aja lo menaburkan garam ke lautan. Namun nggak bisa dipungut lagi guys, nggak bisa. Gue bisa maafin tapi nggak bisa balik lagi. Akhirnya udah banyak kejadian yang aneh, terus dia juga banyak yang ngomongin gitu kan. Nah, si adeknya itu kan punya anak ya. Ya akhirnya ya dititipkanlah ke orang tuanya gitu. Ya, dia juga tinggal bersama orang tuanya gitu. Rumah itu udah dibagi 2 gitu. Udah dijual dan dibagi 2 karena cerai gitu kan. Dia tinggal sama itunya. Dan si ibunya itu istilahnya dengan lelah, letih gitu, mengurus keponakannya itu ya. Bukan ponakan ya, tahulah kita sebutnya ponakan. Letih dan lelah mengurus ponakannya itu. Dan dia juga kerja. Dan kenapa ya masih mengurus keponakannya itu? Karena istri dari adiknya itu ya nikah istri dari adiknya itu dia kerja jadi pembantu gitu kan. Gajinya ya nggak seberapa gitu kan. Istilahnya anak orang lain diurus gitu, anak dia enggak. Kasihan banget ya, dia hanya bisa menatapi adiknya itu udah punya anak dan dia enggak. Padahal kehamilannya itu subur gitu, karena dia
masih nggak ingin punya anak dulu gitu. Dia terus-terusan aja sedih gitu. Sedih akhirnya apa? Sakit. Pikiran dulu tambah. Nah, ibunya itu bilang, wah udahlah kamu jangan sedih, cowok banyak gitu, kamu masih muda, udah ngapain gitu kan. Sambil ngegendong keponakannya itu. Ya dulunya keponakan itu numpang makan di rumahnya, sekarang di rumah adiknya, rumah ibunya. Tiap hari udah numpang makan, gak mau cuci piring lagi. Jadi dia yang nyuci piring karena dia nggak tega lihat ibunya udah ngasuh gitu, masih cuci piring pula gitu. Akhirnya dia yang cuci baju, bersih beres rumah istilahnya. Dan dia juga pelihara kucing jalanan gitu ya. Dan dia itu sering dimarahin terus ya sama ibunya karena berak di mana-mana gitu kan. Sementara kucing suaminya gitu berak di WC aja masih dimarahin gitu, karena nggak disiram gitu. Ya kucing mana punya tangan buat nyiram. Kan gobloknya di sana. Akhirnya ya istilahnya yang dirasain suaminya itu kerasa sama dia sendiri gitu kan. Jadi dia capek sendiri, udah kerja capek, di rumah capek lagi istilahnya. Enakan dulu gitu kan, kalau nyuci tinggal di laundry kan, sama suaminya laundryin. Istilahnya beres-beres rumah sama suami, cuci piring sama suami gitu. Dia mah cuman tinggal makan doang. Makan pun juga beli. Ya karena kan namanya juga suami ya nggak bisa masak gitu kan. Beli, kadang-kadang masak, tapi kelamaan bisa sih masak dia, karena sering nggak dibikinin masakan gitu ya. Semua itu dirasain sama dia. Wah ternyata suami saya kayak gini ya. Dan akhirnya istri Jolim itu ya berubah drastis gitu. Dia juga iseng-iseng bikin YouTube, tapi nggak laku. Nggak ada yang nonton karena dia jualan apartemen, review apartemen gitu ya, nggak laku YouTube-nya. Dan juga akhir-akhir ini karena pandemi gitu kan, orang nggak ada yang mau beli apartemen, dia sepi pendapatan. Misalnya dia itu waktu nikah, wah dapat komisinya gede, 50 juta 20 juta sekali dijual apartemen. Paling kecil itu 5 juta komisi ngejual apartemen ya, karena gitu ya, sombong sama suami dia itu. Suaminya itu cuman kerja gaji 5 juta 6 juta, sombong, sementara dia gaji gede gitu. Padahal suaminya itu lebih gede ya, gajinya. Dia sekali live aja digaji 500.000 ya, belum yang sawer bisa dapat 500.000 gitu selama 5 jam. Jadi penghasilan dia tuh 1 jutaan.
minimal 1 juta sekali, sebulan aja udah 30 juta. Emang sih waktu dulu masih gedean istrinya gitu kan ya, tapi apa boleh buat gitu kan. Tapi sekarang dia udah nge-YouTube juga gitu kan, hasil live streamingnya itu ke YouTubein malah lebih gede gitu kan. 1 miliar 100 juta paling kecil, paling gede 1 miliar. Itu makin bertambah gitu. Ya akhirnya dia menyesal gitu kan oleh perbuatannya gitu, dan akhirnya insaf, dan tapi belum dapat jodoh, belum dapat penghasilan yang gede gitu kan. Ya penghasilan dia sekarang jadi 5 juta per bulan, jadi kebalik, jadi kayak suaminya dulu gitu. Ya jadi hikmah di sini ya udahlah, jangan sombong, terimain aja istilahnya ya, gaji suami segitu ya udah terimain aja gitu. Dan roda itu makin berputar gitu, kadang di atas kadang di bawah. Kalau kita di atas jangan sombong, kalau di bawah jangan ngeluh gitu. Kita nggak ada yang tahu rezeki seseorang gitu. Yang malunya gini, kita udah sombong gimana gitu pas kita itu langsung ada di bawah, ada. Nah ntar orang-orang yang kita sombong gimana akan bilang gini, nggak bakalan bantuin dia lagi gitu kan, karena dia dulu udah sombong banget, udah sombong ke gua gitu, ngapain bantuin dia. Istilahnya bukannya balas dendam orang-orang itu, tapi udah nggak percaya gitu. Kalau orang udah nggak percaya ya udah, meskipun dia insaf maupun gimana gitu, nggak bakalan percaya. Udah, percayaan itu nomor 1. Oke guys ya, jangan lupa subscribe and like. Ini nih subscribe lah. Gua sekarang 0 subscriber, sekarang biasanya 5-10. Sekarang 0 subscriber. Subscribe and like.